Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar bersyukur bahwa kita oleh Allah dikasih kenikmatan yang luar biasa, sehingga dengan kenikmatan itu pula kita gunakan untuk bersyukur. Apa itu bersyukur? Yakni ketika kita dikasih oleh Allah berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa ilmu, maka kita gunakan untuk kebaikan. Salah satunya adalah ketika kita lagi ada waktu luang, maka gunakan untuk berzikir, gunakan untuk tilawah, gunakan untuk mendoakan orang lain, gunakan untuk kebajikan, gunakan untuk menulis, untuk berbagi ilmu, berbagi ide, berbagi bentuk pertolongan. Jadi membantu orang tidak harus dengan uang, ya, dengan uang boleh. Kalau pada saatnya dengan uang. Kalau ada konsultasi maka jangan ditolak. Ketika ada orang datang minta solusi maka jangan ditolak, karena itu hakikatnya datang dari Allah, dan Allah ngasih kepada kita pahala dalam bentuk ilmu, dan orang itu butuh solusi. Maka ketika ada seorang yang punya kesulitan, dia nggak bisa, dia butuh bantuan, maka bantulah dia dengan ilmu, dengan tenaga, dengan apapun yang dia butuhkan. Saudara seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bacakan hadis, ya, 3 hadis yang luar biasa dari kitab Sifatus Shofwah karangan Al-Alama Al-Hafidz Imam Ibnu Al-Jauzi, yakni ulama yang luar biasa. Beliau hidup pada abad ke-6 Hijriah, yakni beliau seorang ahli tafsir, ahli hadis, ahli tarikh, ahli pemberi nasihat, ya, penyejuk jiwa. Bahkan setiap orasinya itu selalu dipenuhi ribuan orang. Bahkan mungkin ada yang mengatakan 100.000 orang, tapi mungkin ini tidak mungkin, karena 100.000 orang pada saat itu nggak ada mic, nggak mungkin. Tapi ini betapa banyaknya, luar biasa. Klik atau cari informasi tentang Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Nah, saya ngalah berkah, saya bacakan hadis di kitab beliau yang ini adalah berupa bentuk keberkahan. Mudah-mudahan ini pahalanya untuk beliau, khususan ila arwahi Syekh Al-Hafidz Imam Ibnu Al-Jauzi, dan untuk kemaslahatan umat dan untuk kita semuanya. Yang pertama, hadis al-mu'minu mir'atul mu'min, ya, ini dalam kitab Sifatus Shofwah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud atau Broni, juz 1 nomor 209. Al-mu'minu mir'atul mu'min itu artinya seorang mukmin itu cerminan bagi mukmin yang lain. Artinya apa? Kalau kita pengen baik, ya, maka tirulah kebaikan-kebaikan orang-orang yang mendahului kita. Dan alhamdulillah Islam mengajarkan bahwa para sahabat itu jumlahnya ribuan. Oke lah, mungkin kita nggak bisa atau tidak mungkin waktu kita untuk meniru semuanya, maka cukupkanlah sekitar 313 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Kemudian dari 313 perang ahli Badar tadi, maka kita peras lagi menjadi 103, dan terus sampai 33 sahabat. Maka bacalah kisah-kisah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman Ibnu Affan, Imam Ali yang luar biasa, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tapi sederhana bajunya, tidak ada yang mewah. Bahkan ketika dia berkorban hartanya begitu banyak, kemudian istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, engkau masuk surga dengan cara merangkak." Dia menangis dan memberikan terus-menerus hartanya. Dan pada saat dia puasa, dia menjamu tamunya dengan makanan-makanan yang enak, padahal pada saat itu dia berpuasa. Maka bacalah kisah-kisah seperti itu supaya hati kita lembut dan supaya kita bisa meniru, karena mereka adalah ahli surga. Kenapa? Mereka sudah lulus ujian. Kisah Abu Hilabah, kalau kita orang miskin, gak punya duit, bacalah kisah Abu Hilabah. Sama hebatnya dengan Nabi Yakub atau Nabi Ayub, ya, alaihissalam, yang diuji dengan kesulitan. Ya, Abu Kilabah tangannya dan kakinya buntung, kemudian matanya buta, pendengarannya berkurang, tapi setiap saat dia subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, dan tinggalnya di tenda.
di pinggiran Syam atau Palestina di kemah. Ya. Coba bayangkan, apa ada kita tinggal di tenda. Ya mungkin kita sejelek-jeleknya kita bisa ngontrak tingkat atau ngontrak yang ini, itu masih enak, ada AC-nya lagi. Maka Abu Hilabah, Masya Allah, luar biasa. Ada juga Imam Ali dan seterusnya, ya. Ada juga Tariq bin Ziyad menghabiskan hidupnya untuk syiar Islam sampai ke Andalusia, Masya Allah, dan luar biasa. Itu hadis yang pertama. Jadi silahkan baca kitab atau sejarah orang-orang terdahulu mulai dari tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama pilihan seperti Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Hujatul Islam, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Hadis yang kedua, ya, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Maka sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Hadis riwayat Abu Ya'la juz 1 nomor 209. Jadi saudara sekalian, kalau kita oleh Allah dikasih rezeki banyak itu malah berbahaya. Ya saya lihat, ya kebanyakan orang itu pengen rumahnya satu di mana-mana, satu di Jakarta, di Tangerang, di Bali, bahkan masing-masing kota itu dia punya. Itu mengerikan, karena pertanyaan besok yaumul kiamah itu mengerikan. Kalau seandainya dia punya yang halal saja, yang halal ini, itu hisabnya akan lama. Bagaimana dengan yang haram? Bagaimana dengan subhat? Itu kasihan saya. Maka jangan berlomba-lomba mencari harta seperti itu, jangan. Kalau bisa, kalau Anda punya rumah 2, cepat-cepat wakafkan untuk tilawatul Quran, untuk wakaf Quran, untuk rumah cinta Quran, diwakafkan. Kalau paling tidak diberikan untuk tempo 20 tahun lah, kalau nggak mau wakaf, ya, supaya selama 20 tahun itu pahalanya banyak sekali. Atau misalnya gunakan untuk kebajikan, untuk yayasan yatim piatu, panti asuhan, pesantren, rumah Quran, kemudian rumah yang untuk sekolah Islam dan seterusnya. Karena sungguhnya beratnya, ya, orang-orang yang punya harta itu besok dia menghisab. Masya Allah, ngeri sekali. Saya melihat orang itu bangga dengan hartanya. Apanya yang dibanggakan? Loh, besok dia mati itu dia nggak pernah menikmati. Dia punya rumah nggak pernah ditempati. Bagaimana mungkin menempati rumah satu aja jarang pulang dia. Ya, dia kadang-kadang di hotel ini. Ya kalau uang haram itu dengan istrinya, bukan istrinya ya, temannya ya. Jadi jarang pulang. Gimana terus? Maka hakikatnya orang kaya, orang seperti tadi itu kasihan dia. Tubuhnya satu, waktunya 24 jam sama, tapi pikirannya kemana-mana, punya rumah di mana-mana. Rumahnya yang menghuni hantu ya, karena nggak pernah ditempati, kasihan. Ya, termasuk ada orang bingung, hartanya banyak, bingung menghabiskannya itu loh, bingung. Itu rata-rata uang haram itu begitu. Kadang-kadang dibuat yang aneh-aneh. Ya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya cukup waqalla wa kafa. Jadi sedikit tapi cukup itu lebih bagus daripada banyak tapi melalaikan. Jadi melalaikan. Karena rata-rata orang kalau uangnya banyak itu biasanya banyak maksiatnya, banyak dosanya. Yang terakhir, yang hadis ketiga, adzalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Inilah. Jadi kenapa kita harus buat video, kenapa kita menulis, kenapa kita dakwah, kenapa kita ngajari orang Al-Quran, kenapa kita mengumpulkan orang untuk ngaji dan seterusnya, itu karena adzalu 'alal khairi. Jadi orang yang menunjukkan kebaikan kafa'ilihi, maka dia dapat pahala, ganjaran seperti orang yang mengamalkan. Jadi umur kita ini sudah mepet, ya. Kemarin Covid kemarin itu banyak teman-teman kita, bahkan murid saya sendiri yang umurnya Masya Allah 20 tahun, 30 tahun meninggal dunia, banyak banget. Makanya jangan sampai punya pikiran aku masih lama di dunia, itu rugi. Buatlah ilmu amal jariah. Ya, yang punya rumah ini, yang punya rumah silakan dibuat pesantren ya. Sebelum mati, kalau mati nanti baru tahu rasa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka bermegah-megahlah orang itu dengan hartanya dan kekayaannya hatta zurtumul maqabir, sehingga dia masuk ke kuburan dia baru tahu rasa. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia 1 detik aja. Nggak bisa. Dia orang menyesal itu ketika meninggal dunia. Ketika nafas di kerongkongan itu baru tahu rasa. Malaikat itu datang kemudian mengingatkan, kamu itu dulu diingatkan berkali-kali, tetap saja nggak taubat. Sekarang tahu rasa. Mudah-mudahan
Ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya Syekh Ibnu Al-Jauzi yang mengarang kitab ini, kemudian kita dan kemudian umat Islam, bahwa jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena dunia hidup ini untuk berjuang, untuk berdakwah, berbuat kebaikan. Istirahatnya nanti kalau sudah meninggal dunia. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.